yang namanya Rehan ketinggalan buku Qiraati dan buku prestasi. Beberapa waktu yang lalu Bu Titin kan sudah pernah bilang untuk menjaga barang-barang pribadi milikmu sendiri. Contohnya apa? Menjaga barang pribadi miliknya. Contohnya menjaga pensil. Nek pensilmu gak ono, pensilmu kok jatuh, berarti kamu harus bagaimana? Mengambil pensil. Lagi ya, penghapus sama pensil. Ayo, siapa sing ngaku? Nah, berarti saka penghapusnya jatuh, ora diambil. Kok pensilnya siapa iku? Bujel, ada namanya apa tidak? Tidak ada. Terus ini. Nah, gak ada yang punya nih. Ya Allah, mosok setiap hari Bu Titin panen pensil, panen penghapus, panen buku Qiraati, panen buku prestasi. Lah suwe-suwe Bu Titin sugih, Dek. Ayo, gimana itu? Kamu yang boros, beli terus, angger hilang beli, angger hilang beli. Padahal Bu Titin sudah pernah cerita kalau bukumu mbok ilang-ilangno, bukumu yang tengah mbok ambili, bendino kamu beli buku sing sugih sapa? Toko buku. Nah kamu tiap hari beli kok. Lah sing sugih malahane toko buku. Ayo, sekarang Bu Titin akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan. Apa itu kesepakatan? Kesepakatan adalah perjanjian. Betul Mas Agam. Tepuk tangan ya buat Mas Agam. Kesepakatan adalah perjanjian. Perjanjian antara murid dengan guru. Muridnya itu siapa? Kalian. Kelas berapa? Siswa kelas 2 ya? Nyasar berarti itu. Siswa kelas 1 SD 2. Gurunya siapa? Kita membuat kesepakatan. Bu Titin akan menulis di situ di papan tulis yang sepakat untuk menjaga barang pribadi miliknya. Nanti harus menempelkan stiker. Nanti Bu Titin kasih stiker seperti yang dulu, namanya post-it, digambari emoticon senyum. Sepakat untuk menjaga barang pribadi. Setuju? Setuju apa tidak? Setuju ya? Bu Titin akan membagikan post-it satu-satu sama kalian.
Silakan duduk, barisnya Mas Yo. Silakan duduk, barisnya Mbak Hansa, maju ke depan, silakan ditempel. Silakan kalau sudah, jangan berlama-lama biar ganti teman. Barisnya Mas Fahri. Langsung duduk yang rapi sayangku. Langsung duduk yang rapi. Langsung yang sudah duduk kembali. Ayo barisnya Mbak Rahman. Boleh lewat sana, boleh lewat sini. Ini Mas Ardan barisnya siapa? Sudah, yang kembali duduk, barisnya Mas Yaki. Yang beda, bad boy. Yang beda sendiri harus siap menjawab pertanyaannya Bu Titin. Yang beda sendiri, oke. Yang beda sendiri harus siap menjawab pertanyaannya Bu Titin. Siapa ini namanya? Mas Zio, kenapa kamu tidak sepakat untuk menjaga barang pribadi milikmu? Apakah kamu itu punya hobi untuk membeli barang terus setiap hari? Ya? Mempunyai hobi membeli barang terus? Berarti kalau hobi belanja, ayo Mas Agam, Mbak Kila, Mas Deni, silakan duduk kembali. Kalau hobi belanja terus, hilang sedikit beli, hilang beli, Mas Damar, hilang beli, berarti itu namanya hidup boros apa hidup hemat deh? Boros. Boleh apa tidak kita hidup boros? Nggak boleh hidup boros ya. Lain kali kita harus hidup hemat. Karena Rasulullah itu tidak suka sama umatnya yang boros. Karena boros adalah salah satu sifat dari setan. Apakah kamu mau menjadi umatnya Nabi Muhammad? Mau. Kalau mau berarti harus mengikuti ajarannya. Nek kamu tidak mau, silakan. Berarti jadi pengikutnya siapa? Setan. Dajjal. Kamu lebih suka jadi umatnya Nabi Muhammad apa tidak? Nah, ya. Oke. Sekarang semua siswa kelas 1 jumlahnya berapa, Dek? 23. Yang sepakat ada 22. Yang tidak sepakat ada 1. Berarti keputusannya mengikuti suara terbanyak. Seperti musyawarah. Musyawarah atau kerja kelompok itu sesuai dengan Pancasila. Sila keberapa kemarin? Keempat. Lambangnya apa? Kepala benteng. Karena suara terbanyak adalah sepakat,
itu yang kita terima apabila kita melanggar. Apabila kita melanggar. Kalau kita melanggar tidak menyimpan barang pribadi milik kita sendiri, apa yang kita dapatkan kalau kita melanggar? Kita buat konsekuensinya. Kira-kira kalau kita melanggar, kita mendapatkan hukuman apa ya? Yo, coba kita sepakati lagi. Seandainya kita melanggar, kita mendapatkan hukuman apa ya yang sesuai? Misalnya, Vita meninggalkan pensilnya, jatuh tidak diambil. Biarin aku nggak mau jaga, aku mau melanggar kesepakatan kelas kita. Kira-kira hukuman apa buat anak yang seperti itu deh? Apakah barangnya Bu Titin, dimpek Bu Titin, atau barangnya dibuang? Apa barangnya digandol-gandolnya di atas saja? Ayo kita buat kesepakatan lagi. Enaknya diapain? Dibuang, barangnya dibuang. Eman-eman toh kalau dibuang. Bagaimana kalau kita simpan dan kita berikan kepada teman yang lupa membawa atau yang barangnya habis? Misalnya Mas Fahri, pensilnya wis garek cuwili, wis entek, wis telas, wis habis. Pensilnya Vita sing dibiarkan masih panjang. Sing dibuang tadi loh, yang tidak dijaga tadi itu loh deh. Gimana kalau pensilnya Vita yang tidak dijaga, kita kasihkan temannya yang pensilnya habis? Setuju apa tidak? Setuju. Misalnya lagi nanti ada penghapusnya Mas Gani jatuh, kok tidak diambil? Penghapusnya dikasihkan sama siapa? Teman yang tidak punya atau yang penghapusnya habis. Gitu ya, konsekuensinya gitu ya. Oke, setuju ya? Oke, Bu Titin tulis. Sudah diketok 3 kali berarti sudah setuju semua. Siap? Harus dilaksanakan ya. Oke, Bu Titin akan memantau kesepakatan kita mulai hari Senin sampai 1 bulan ini. Ini bulan apa sayang? Loh, bulan kok. Januari. Bu Titin akan memantau selama bulan Januari. Kalau ada yang melanggar, nah hukumannya adalah barang yang dibiarkan diberikan kepada temannya. Setuju ya? Oke, setuju. Hitungan kelima, semua barang harus dimasukkan ke dalam tas.
untuk berdoa ya ini. Tangannya ke atas, ke samping, ke depan, dilipat. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, Bu Titin akan memberikan informasi. Bukan libur. Besok pagi kalian memakai baju warna coklat dulu. Usah bawa baju olahraga dari rumah. Pakainya baju coklat. Terus ada lagi. Setelah kiroati, silakan minta dijemput mamamu atau papamu setelah kiroati. Jadi tidak ada pengajaran setelah kiroati ya. Pulangnya biasa jam berapa? Jam 8 kan? Habis kiroati langsung boleh pulang. Karena Bapak Ibu gurumu dari kelas 1 sampai kelas 6 akan mengantarkan kakak kelasmu kelas 6 untuk outdoor education. Outdoor itu apa? Di luar kan? Education, pendidikan. Berarti pendidikan yang ada di luar sekolah. Gitu ya. Tahu? Paham? Pakai bajunya apa? Dijemput jam berapa? Jam 8. Oke? Rapi ya.
Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kita karunia-Nya, imannya sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam acara diseminasi, yaitu tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri tunggal kita, yaitu Ibu Syarifah Afsantin SPD. Untuk membuka diseminasi pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita langsung saja ke pokok inti acara kita, yaitu diseminasi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh guru penggerak kita, Ibu Syarifah Afsantin SPD. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Mafazah sebagai moderator atas tempat dan waktunya yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan membagikan praktik baik tentang budaya positif atau yang bisa kita sebut diseminasi tentang budaya positif. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Syarifah Afsantin, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Dengan fasilitator saya bernama Bapak Sudirman SPD MPD dan pengajar praktik saya bernama Ibu Lina Setiana SPD MPD. Berikutnya, disiplin positif. Mengenai disiplin positif, kita perlu mempelajari apa itu yang diartikan sebagai disiplin positif. Nah, disiplin positif itu sendiri sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol agar dapat mencapai suatu tujuan. Tujuan apa? Tujuan yang kita harapkan. Misalnya seperti ini, sebagai seorang guru, kita tentu memiliki tujuan. Tujuan kita sebagai guru itu apa? Mendidik anak sepenuh hati. Tentu kita harus memiliki rasa disiplin dalam diri kita. Bagaimana cara kita menanamkan disiplin itu? Harus konsekuen dan harus dengan ritme-ritme yang kita tanamkan dalam diri kita, supaya tujuan yang hendak kita capai tentu bisa kita capai dengan baik dan maksimal. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi seorang guru harus bertanggung jawab untuk mencapai tujuan itu, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dalam Gosen tahun 1998 bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi untuk mencapai tujuan itu, tujuan disiplin itu harus ditanamkan dengan nilai-nilai kebajikan. Ada apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu? Misalnya, kalau kita mau melatih anak kita untuk saya sebutnya peserta didik, anak kita untuk menulis yang rapi di buku. Tentu kita harus menanamkan nilai-nilai pada diri kita. Ketika kita memberi contoh menulis di papan tulis, harus pula dengan tulisan yang rapi. Tidak mungkin kan kalau seandainya kita meminta anak kita untuk menulis yang rapi, kok kita memberi contoh di papan tulis tulisan yang kurang rapi. Gimana nanti jadinya? Contoh gurunya saja kurang rapi nulisnya.
Lagi dalam berpakaian, biasanya anak-anak kita, terlebih anak-anak kelas rendah, kelas 1, 2, 3, dalam berpakaian biasanya kan masih tidak rapi, bajunya ada yang keluar, bahkan tidak mau pakai sepatu. Kita harus bisa memberi contohnya, ya, nilai-nilai kebajikan yang kita lakukan. Harus memakai baju yang rapi dulu, bersepatu yang rapi, pakai kaos kaki. Kan nggak mungkin kita menyuruh murid kita atau anak kita, "Dek, pakai sepatu yang rapi." Ternyata kita sendiri tidak memakai sepatu yang rapi. Sepatu kita tidak dikasih semir atau tidak memakai kaos kaki. Pasti nanti anak kita bakal seperti ini. Lah, Bu Guru aja nggak pakai baju yang rapi kok, tuh buktinya sepatunya nggak rapi. Kok nyuruh aku pakai sepatu yang rapi? Sih bakal seperti itu. Lalu apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Tentu yang kelas 1 dan kelas 4 bagi Bapak Ibu guru tidak begitu asing tentang profil pelajar Pancasila. Ada apa saja profil pelajar Pancasila? Yang pertama, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kalau kita minta anak kita untuk mengerti dan beribadah rajin, ya kita harus disiplinkan diri kita juga. Setiap hari tungguinlah anak kita untuk berdoa di pagi hari. Tungguin anak kita untuk membaca Asmaul Husna setiap hari. Jangan hanya nyuruh anak tapi kita tidak menungguin dan memberi contoh di kelas. Contoh kecilnya seperti itu. Itu kan tentang beriman dan bertakwa. Kemudian mandiri. Mandiri itu adalah sifat tidak merepotkan orang lain. Percaya pada diri kita sendiri bahwa kita mampu mengerjakannya secara mandiri. Kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Di mana profil pelajar Pancasila ini itu diajarkan secara intrinsik dalam mata pelajaran yang diaku oleh guru. Tidak seperti ini, tidak secara ekstensif. Anak-anak, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu seperti apa? Tidak seperti itu. Tapi kita ajarkan secara intrinsik melalui pembiasaan setiap hari. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Lanjut ya. Nah, selain profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan universal dapat kita lihat dari Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Di sini yang ingin saya bahas adalah tentang keingintahuan. Coba saya tanya, apakah setiap anak itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi? Setiap anak belum tentu. Lalu bagaimana kita sebagai seorang guru membangkitkan rasa ingin tahu yang tinggi anak tersebut? Dengan cara apa? Beri pertanyaan. Bisa dibangkitkan dengan memberi pertanyaan penanda. Istilah bahasa kerennya itu, yang penting anaknya kita itu kepo. Kepo dengan apa? Dengan materi yang akan kita ajarkan. Digawe piye carane ben anake dhewe iku kepo. Misalnya, kita pagi-pagi nih datang ke kelas, bawa kotak yang dihiasi pita warna merah, pitanya warna hijau. Menarik kan? Pasti anak-anak
kepo. Nah, kekepoan itulah yang sebaiknya kita bangun. Sejak kapan? Sejak kecil. Kalau di SD berarti ditanamkan sejak kelas 1. Karena apa? Karena sejatinya anak-anak Indonesia ini rasa keingintahuannya itu rendah, bahkan terkesan cuek. Betul? Ya kan? Kita mau misalnya di hari ini kita membahas bilangan bulat. Mereka loh pasti nggak ada yang tanya, bilangan bulat itu apa, Bu? Bilangan itu apa, Bu? Terus kita nanti belajarnya bagaimana? Nggak ada yang tanya seperti itu. Malah yang ada mereka jalan-jalan sakarepe dhewe, nyeblek koncone jagongan. Nggak ada. Karena saya kemarin pegang kelas 1 sudah seperti itu. Terus gimana caranya membangkitkan rasa ingin tahu? Selalu menghadirkan hal yang baru di kelas. Nanti lambat laun anak kita akan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, setelah rasa ingin tahu yang tinggi, mereka pasti akan berpikir, Bu Tini kok seperti ini ya? Oh, nanti aku tanya ini ya. Tumbuhlah rasa kepedeannya untuk bertanya. Karena selama ini anak-anak kalau ditanya, Dek, pelajaran yang sudah Bu Guru sampaikan, apa ada yang sulit? Pasti dia, enggak Bu, sudah jelas Bu. Tapi kalau kita memberi soal kepada mereka, ternyata apa hasilnya? Banyak yang menjawab salah. Karena mereka sebenarnya tuh banyak yang pengen ditanyakan, tapi prakteknya mereka itu belum mampu untuk mengutarakan apa sih sebenarnya saya gak tak mudengi ki opo. Nah itu PR kita sebagai guru, apalagi di kurikulum merdeka. Lanjut ya. Ada 9 pilar karakter. Yang pertama cinta Tuhan, sama seperti tadi profil belajar Pancasila. Terus kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Di sini saya mau menjelaskan tentang toleransi, yaitu tentang bullying. Yang digempar-gemparkan oleh pemerintah itu bullying, di mana dari satu anak dengan anak yang lain itu diusahakan untuk tidak membuli secara apa? Baik fisik, membuli fisiknya, membuli cara dia bertingkah laku, bahkan sampai gowo-gowo jenenge wong tua. Biasanya kan nek anaknya Pak Bambang, Bambang mesti saya gitu. Itu yang tidak diperbolehkan, tidak boleh membuli. Ada undang-undangnya sekarang, perundungan. Jadi ciptakanlah sekolah ramah anak. Agar apa? Agar kita dapat melayani anak-anak dengan maksimal. Begitu juga anak-anak, agar anak-anak dapat mendapatkan pengajaran secara maksimal pula, tanpa adanya perundungan atau bullying. Lanjut ya. Bahasan yang kedua yaitu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Motivasi perilaku manusia. Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang paling dasar. Kenapa? Karena
itu tidak timbul dari hatinya sendiri. Dia memiliki motivasi karena dia hanya takut dengan hukuman. Aku kok nek geger mesti dieleke bu guru, dicubit bu guru, atau bahkan diberi hukuman untuk berdiri di depan kelas. Itu motivasi yang paling dasar karena tidak berangkat dari hati nuraninya anak itu sendiri. Terus untuk motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain setingkat lebih tinggi dari yang nomor satu. Dia sudah bisa mampu berpikir, nanti kalau aku baik, nilaiku bagus, manut sama bu guru, di rumah mama pasti akan membelikan aku es krim. Dia termotivasi karena dia ingin mendapatkan imbalan. Sudah tidak berpikir engko nek aku ganggu koncoku, aku kontok hukuman. Sudah tidak berpikir seperti itu. Dia setingkat lebih tinggi lagi dari itu. Dia mengharapkan imbalan. Nah, yang paling tinggi tingkat motivasi perilaku manusia itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nilai yang dipercaya itu nilai-nilai kebajikan universal tadi itu. Dia sudah bisa mampu berpikir, oh seandainya kalau saya lari-lari di halaman, nanti saya rugi, saya tidak mendapatkan pelajarannya filsafat di kelas. Seperti itu. Oh nanti kalau aku mainan di tepi kolam, kalau aku nggak hati-hati, aku bisa terjerumus, terjorok di dalam kolam. Bajuku basah, sepatuku basah, yang rugi aku sendiri. Oh nanti kalau seandainya aku tidak memperhatikan guru kiroati, aku sedikit terlambat daripada teman-temanku. Teman-temanku sudah naik jilid, aku tidak. Itu namanya dia sudah sadar diri. Motivasinya sudah ada dari dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi ada 3 ya. Yang pertama berangkat karena dia merasa takut dihukum. Itu yang paling rendah. Yang kedua, motivasi berangkat karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir, yang paling bagus adalah motivasi berangkat dari dalam dirinya sendiri. Sudah ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan yang dia percayai. Lanjut ya. Hukuman versus identitas sukses. Biasanya kan kalau kita sebagai guru, ada anak kita yang lari-larian di luar, apa ada yang terlambat, masih bentak, kue kilo, sengane, telatan, atau ngangkat gasik. Itu adalah contoh perkataan guru yang senang menghukum. Sebaiknya kita mengubah kalimat tersebut dengan kalimat lain. Identitas sukses itu ada 2, konsekuensi dan restitusi. Apa itu yang disebut konsekuensi, apa itu yang disebut restitusi, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Yang perlu saya garis bawahi adalah stop memberikan ancaman-ancaman kepada anak. Nek orang lo bucitin, kok tak hukum nih ngarep kelas ngadep. Stop berkata seperti itu. Karena perkataan-perkataan seperti itu bukan menjadikan anak itu manut sama jenengan, tapi malah menjadikan anak itu semakin tidak terkontrol. Coba saja, kalau jenengan sudah mampu mengambil hati anak itu, insya Allah anak itu bisa manut sama jenengan. Bisa. Apalagi anak-anak kelas 1. Intinya itu jenengan
maupun menjadi orang tua dari si anak. Bisa memahami karakter anak. Oh, kalau anak ini seperti ini, saya perlakukannya seperti apa? Itu nanti kita bahas di konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu bersifat satu arah. Dari siapa? Dari guru saja. Dan dari pihak guru ya, yang memberikan, dan murid hanya menerima. Jadi hanya dari kita saja. Dia melakukan kesalahan, kita hukum, kita saja nih yang memberikan hukuman, satu arah dari guru, tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Jadi tidak ada kesepakatan antara kita sebagai guru dengan murid. Hukuman itu bersifat satu arah dari kita saja. Contoh konkretnya apa? Ya ada di sekolahan. Peraturan sekolahan. Itu contoh konkretnya. Misalnya, ketika upacara tidak membawa topi, bla bla bla, berdiri di bawah bendera. Itu kan dari guru, dari kita, satu arah. Tanpa membuat kesepakatan kita dengan anak. Itu hukuman. Terus kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi sudah tersepakati antara guru dan anak. Biasanya itu kalau melanggar 2-3 kali. Nah, konsekuensinya apa kalau kamu melanggar? Kemarin kan kita sudah membuat kesepakatan. Misalnya kalau tidak mengerjakan PR, kamu sudah berapa kali tidak mengerjakan PR? Sudah 2 kali, Bu. Nah, berarti ini Bu Titin rekam. Lalu Bu Titin akan sambil ditanya jawab gitu, guru sama anaknya, mau diviralkan Bu, ya kan? Konsekuensinya seperti itu kan? Kamu mau diviralkan? Gak mau Bu, malu viral. Viral kalau baik gak apa-apa. Tapi kalau viralnya gak mengerjakan PR, dia bisa berpikir seperti itu. Dia bisa mengetahui konsekuensinya ketika tidak mengerjakan PR. Saya pernah mengajarkan, memberikan konsekuensi kepada anak. Ada 2 konsekuensi yang pernah saya sepakati dengan siswa saya. Yang pertama adalah tidak mengerjakan PR, dan yang kedua adalah menghilangkan barang pribadi miliknya. Yang pertama, ketika tidak mengerjakan PR, saya tanya sama anak, Dek, kamu kok banyak sih yang tidak mengerjakan PR? Awalnya saya marah, saya bertingkah memberi hukuman. Berdiri di depan kelas, dengarkan Bu Titin menjelaskan pelajaran. Yang terjadi apa? Dia di sini malah lesotan, sapa PDW, asikile ditepok-tepok, karena dia merasa terhukum. Terus setelah itu saya ganti metode. Oke, Bu Titin juga konsekuen. Kamu konsekuen. Siap? Siap. Tentang PR ya, Dek? Iya. Bu Titin akan menuliskan PR halaman berapa. Kalau ada di papan tulis, Bu Titin akan foto. Kalau Bu Titin dikte, Bu Titin tulis tulisannya, soalnya Bu Titin sampaikan di grup setiap hari. Tapi konsekuensinya apa? Kamu harus mengerjakan PR. Gimana? Setuju apa tidak? Dia bilang setuju, Bu. Setelah itu saya bilang juga, seandainya kalau Bu Titin lupa mengingatkan PR, gimana? Ya berarti kalau Bu Titin lupa mengingatkan PR, kita lupa tidak mengerjakan, tidak apa-apa dong, Bu. Kan kesepakatan 2 arah, nggak boleh satu arah dari guru saja, 2 arah kan kalau seperti itu. Ya berarti kalau Bu Titin lupa mengingatkan, kamu boleh tidak mengerjakan PR. Oke, tapi kalau Bu Titin ingat terus gimana? Ya kami harus mengerjakan PR terus, Bu. Hasilnya apa? Hasilnya semua murid di kelas 1 dulu saya alhamdulillah mengerjakan
mengerjakan PR. Entah itu mereka berkomunikasi dengan orang tuanya, "Mah, ada PR kok," diingatkan di grup, mamanya akan membuka. "Oh iya, kan kalau saya kelas 1 itu mendetek ya." Kalau mereka tulisannya kurang lengkap, mamanya akan mengingatkan, "Oh ini tulisannya salah, oh ini dibetulkan," atau ada kalimat yang merumpang yang kurang tepat, mamanya akan membetulkan. Itu konsekuensi dua arah. Contoh lagi, menghilangkan barang pribadinya. Ketika qiraati, anak-anak kan keluar kelas, tidak semuanya di kelas 1. Mereka misalnya di jilid 1 di kelas 3, nanti jilid 3 di kelas 4, kalau nggak salah seperti itu. Nah, sering terjadi buku qiraatinya, pensilnya, pulpennya itu hilang, nggak dibawa kembali ke kelas 1. Terus saya tawarkan konsekuensi. Dia kalau terjadi seperti itu, Bu Titin kan nggak tahu kamu di kelas mana. Terus gimana? Nggak mau dong Bu Titin. Bu Titin mau tanyain, "Pensilmu di mana? Pensilmu di mana, Bu?" Ya Bu Titin nggak tahu pensilmu bentuknya apa, warnanya apa, nggak tahu. Titin bilang kayak gitu, saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya ya, kita buat konsekuensi atau kesepakatan. Dek, gini, kamu boleh pinjam pensil atau penghapus milik Bu Titin, tapi pensil sama penghapusmu yang hilang Bu Titin gak mau tahu, kan itu barang pribadi milikmu. Akhirnya mereka, "Ya Bu, kita sepakat untuk menjaga barang pribadi milik kita." Tenan ya Dek, tenan. Terus kalau Bu Titin nyapu kelas, nemu pensil, nemu penghapus, itu berarti jadi milik Bu Titin ya? "Ya Bu, jadi milik Bu Titin." Akhirnya apa? Di meja saya ini penghapus banyak, pensil banyak, penggaris banyak. Karena barang yang mereka tinggalkan itu menjadi milik saya. Tapi mereka kalau lupa bawa dari rumah, boleh pinjam saya. Itu konsekuensi. Hasilnya ya mereka nurut-nurut aja, karena kita sudah kesepakatan dua arah. Lanjut, restitusi. Kalau restitusi ini sudah berpikir lebih tinggi lagi dari konsekuensi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Contohnya tadi, ketika tidak berangkat tepat waktu, saya tanya dulu, "Kamu pengen jadi apa?" "Saya pengen jadi profesor." Ada murid saya yang bilang seperti itu. "Oh, pengen jadi apa?" "Saya pengen jadi gamer." Ada yang jawab lagi, "Kamu pengen jadi apa?" "Saya pengen jadi polisi." Ada yang jawab karena papahnya tentara, jawab, "Saya pengen jadi kayak papa, kayak tentara." Saya jelaskan, kalau jadi tentara, jadi polisi, jadi profesor, itu harus menghargai waktu. Terus gimana caramu menghargai waktu? Gimana caramu menghargai waktu? Itu sudah kita kembalikan lagi kepada mereka, biar mereka juga mampu berpikir kritis. Iya yo carane aku ben aku orang telat. Hasilnya apa? Ada anak saya, satu anak, mungkin dia mempunyai emosional yang tinggi ya. Dia kalau datang terlambat nangis sama mamanya. Si Rehan kalau datang terlambat nangis dia. "Aku gak mau terlambat, Ma, nanti dimarahin Bu Titin." Kayak gitu. Bahkan tadi mamanya sampai WA sama saya, "Anak saya terlambat, Bu, dia marah-marah di jalan." Masih WA saya. Ya karena apa? Karena mereka tahu dijelaskan. Gak mungkin gak anak dan dijelaskan, gak mungkin gak bisa berpikir nalar kritis. Tinggal bagaimana cara kita menjelaskannya. Kita cari timing yang tepat, kita cari waktu yang tepat, dan kita harus konsekuen dengan apa yang kita sepakati. Kalimat restitusi contohnya, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Sama kan seperti tadi yang saya contohkan.
Kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Wes ngerti, nek jalan-jalan bakalnya orang mudeng. Nah terus apa kok mbok lakoni? Iya Bu, nggih, maaf. Langsung duduk lagi. Gitu. Tuh beberapa kalimat restitusi. Yang penting tuh tidak melabeli dan tidak menghardik secara langsung. Wah kira gak ada PR, maju. No, jangan lakukan seperti itu. Mereka bukan kita waktu kecil. Mereka anak-anak yang cerdas. Generasi sekarang itu generasi yang cerdas. Mereka aja sudah bisa mampu mengoperasikan laptop, mengoperasikan handphone. Jadi kita mengarahkannya, memberitahu konsekuensinya dengan kalimat yang bisa diterima oleh mereka. Buatlah kesepakatan kelas. Caranya gimana? Ya tadi saya contohkan. Kita sepakat gak? Kalau misalnya kelas 1 belum mampu membuat kalimat yang panjang, kita, Dek, misalnya kita sepakat kalau gini gimana? Kalau sepakat, kamu gambar senyum, tempelin di sini pakai kertas post-it. Kalau tidak sepakat, gambar emot marah atau emot yang sedih tempel di sini. Kalau sudah, kita review kembali. Oh, berarti yang sepakat banyak kan? Oh, harus yang tidak sepakat ini harus mengikuti suara terbanyak. Masuklah ke materi pendidikan Pancasila. Seperti itu. 5. Posisi kontrol, karena waktunya hampir mepet, saya sedikit-sedikit saja ya mengulasnya. 5. Posisi kontrol. Ini sebenarnya tuh enak materinya. Yang pertama ada penghukum. Sebagai penghukum satu arah. Ciri-cirinya itu suaranya lantang, keras, senengane ngamuk-ngamuk, mukanya masang tutup terus. Nah itu posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Gawe muridmu merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Nih contoh-contoh kalimat penghukum. Patuhi aturan saya. Nadanya sampai patuhi aturan saya. Matanya sampai melotot, ngamuk-ngamuk. Itu contoh posisi kontrol penghukum. Kamu selalu saja salah. Biasanya ada nuding-nuding, kuwe senengane. Nah, seperti itu posisi kontrol penghukum. Kira-kira mengeluarkan banyak energi atau tidak seperti itu? Capek. Suaranya tek, apa meneh suaranya kayak Bu Titin ngene iki ya Allah, cilik ra iso teriak banter. Itu posisi penghukum. Negatifnya apa? Kita capek sendiri. Bahkan kalau baper, halah iki nek nesu dhewe iki sebenarnya gitu. Lanjut, pembuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalimatnya rada halus. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Rada halus, gak ngamuk-ngamuk kayak yang pertama. Terus yang ketiga sebagai teman. Nadanya kayak teman, ayo bantu Bu Faza, bantu, jangan gigir ya, bantu Bu Faza. Iki lho kancamu ono sing durung iso iki, bantu ya, bantu. Kayak temennya. Nadanya seperti teman. Terus pemantau. Nadanya juga tidak semarah yang pertama, yang posisi kontrol penghukum, tapi dia memantau tentang konsekuensi tadi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tuh sudah berlaku seperti apa? Ayo, peraturannya apa? Ingatkan seperti itu. Posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang sudah kita sepakati. Jika kamu meyakininya, apa kamu
kamu sudah apa nilai-nilai universal apa yang sudah kamu yakini itu tadi? Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Apa rencanamu? Ben ogak ngene meneh. Ditanyakan kembali. Dan ini itu harus dilakukan kontinu. Karena kalau anak kita tidak ditanyakan seperti ini secara kontinu, ya bablas, gak bisa. Gitu. Sudah ada yang perlu ditanyakan dari pemaparan saya? Bu Mafaza mungkin kira-kira bertanya? Saya mau tanya. Oke. Yang ingin saya tanyakan, kalau zaman dulu kita membangkitkan rasa disiplin anak, itu kan lewat dengan bicara hukuman. Kita sebagai guru misalnya, saat anak terlambat atau saat anak melakukan kesalahan, kita ingin memberikan konsekuensi ke anak. Bagaimana mengatur kelas tersebut? Misal kita bertanya terhadap anak yang salah, anak-anak yang lain harus diapakan? Apalagi untuk yang kelas kecil ya. Kamu kok gagal KPR kenapa? Gini. Kita sedang tanya ke anak yang bersalah, anak yang tak bersalah kita luput dari pantauan. Geger sidane. Dia yang tidak bersalah akhirnya melakukan suatu kesalahan, yaitu membuat ramai, membuat gaduh di kelas. Nah, bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengatur hal-hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Mafaza. Kalau saya tipsnya itu seperti ini. Saya tenangkan dulu kelasnya. Gak mungkin kan kita ngomong sama satu anak kondisi kelas masih duduk, pasti akan tidak terkontrol. Kita lihat dulu kelas tenang itu enggak dong. Ayo tertib enggak. Kita duduk gini aja. Nih saya membicarakan murid saya nih. Kita duduk gini aja, gini sambil liatin anak-anak, sambil senyum-senyum. Itu anak akan diam sendiri kok. Dia pasti butitin delok. Anak akan seperti itu. Terus setelah itu saya jelaskan dulu. Dek, kamu sudah tahu siapa temanmu yang tidak mengerjakan PR? Contohnya seperti itu nih. Tahu Bu, itu misalnya Rama Bu, gak garapan PR, gini. Otomatis teman-temannya kan seperti itu nih. Terus kita tenangkan dan jangan sampai teman-temannya itu terlalu membuli, gitu. Jangan sampai teman-teman lainnya terlalu membuli. Terus kita katakan seperti ini, empun sampun, sing guru sinten Dik, Bu Titin. Lah, nek arep sing ngukum kamu, ya kamu jadi guru Bu Titin tak jadi muridmu. Purun, si mereka akan bilang, enggak Bu, ya wes. Saiki sing lainnya tertib, nek gak gelem dipanggil Bu Titin di depan, lainnya tertib ya. Bu Titin kan nggak tahu alasannya Rahma tidak mengerjakan PR itu apa. Iya Dek, saya akan bilang seperti itu. Iya Bu, saiki duduk. Oh, sing rapi, sing lainnya Rahma ayo ke depan. Jelaskan sama teman-temanmu kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Yang lainnya tidak boleh bilang Bu, ngece, nggak boleh. Karena di sini yang menjadi guru siapa Dek? Bu Titin. Tegaskan kalimat-kalimat seperti itu, tegaskan. Gurunya sopo, kamu murid. Jadi anak tuh akan ngerti, oh gurunya Bu Titin. Jadi yang memimpin pembelajaran di kelas ini ya Bu Titin. Kalau aku bertingkah kalian ngomong, berarti aku harus bisa menggantikan posisinya Bu Titin. Sudah, anaknya sudah saya bawa ke sini. Mereka kan memperhatikan saya dan Rahma ya. Selama tak suruh ngomong. Kalau dia bungset, gak mau jawab, ayo, Bu Titin awake kering loh Dek, suaranya banter kayak ngene. Ngomong ya, oke dicuil, ora dicubit, ora dikeprok, kan ngomong toh. Ya, ngomong nggih. Ya Bu.
Akhirnya kalau dia ngomongnya pelan-pelan, dia ngomong apa, kita ngomong. Misalnya, saya sakit bu, akhirnya nggak mengerjakan PR. Oh gitu, sakit apa? Demam. Oke. Terus kita jelaskan sama temennya, Dek, Rahma iku gak gara PR karena sakit demam. Sakit Dek? Iya sakit. Neng Dek, salah apa mboten? Salah. Tanya lagi sama anaknya, salah tak gak Dek? Salah bu, saya gak mengerjakan PR. Nah, setelah itu kita ingatkan, wingi nek gak gara PR piye? Cocok-cocoknya bareng dilekoni. Nek gak gara PR piye Dek? Kalau 2-3 kali tidak mengerjakan PR bu, di video bariku di viral neng YouTube. Banyak. Saya juga punya video-videonya yang anak-anak pengakuan tidak mengerjakan PR itu. Karena apa? Mereka menjelaskan alasannya. Terus setelah itu, ya ini kamu baru 1 kali. Nanti nek 2-3 kali siap buat video, siap. Baru dia suruh duduk. Jangan sekali-sekali kalau tidak mengerjakan PR suruh keluar. Saake. Dia juga punya hak untuk belajar di dalam kelas. Yang penting dia udah tahu konsekuensinya seperti apa. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Kalau sudah, saya ringkas sedikit, ya sedikit saja materi pada siang hari ini dengan 1 kalimat. Jadilah guru yang baik untuk muridmu. Terima kasih. Selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Nafasa. Tepuk tangan yang mulia untuk Ibu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan Bu Titin. Semoga kita semua dapat mengamalkannya di tempat kerja kita masing-masing. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih banyak sudah menghadiri acara diseminasi tentang budaya positif. Dengan diseminasi ini kami harapkan, kami juga berdoa semoga kita semua dapat membawa perubahan yang positif, dapat menumbuhkan budaya yang positif di tempat mengajar kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf